Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan membagikan ilmu hakikat yang terdapat di kitab Al-Mawaqif Al-Mukhatabat milik salah satu wali Allah yang namanya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, di mana kitab tersebut diketahui oleh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Beliau mengatakan kitab itu bukan sembarang kitab, tidak mudah, yang kesukarannya sudah pasti sukar, oleh karena isinya mengibaratkan tentang hal-hal ruhani, meninggi, dan tidak mungkin bagi seseorang dapat mendalami selain kawan-kawan ahli raza atau zauqiyah yang tinggi pula pengertian dan kemauannya. Tak mungkin seluruh kitab itu dipahami kecuali oleh orang khusus di bidangnya. Salah satu perkataan Allah kepada beliau Asy-Syaikh Muhammad di dalam kitab tersebut, Allah berkata bahwa hanya dengan makrifat orang dapat beramal, dan bukan dengan amal orang dapat bermakrifat. Perkataan yang simpel, tapi hal ini tidak bisa diketahui maknanya kalau orang itu belum berkedudukan berhakikat di sisi Allah. Makrifat adalah kedudukan orang yang telah mengenal Allah. Karena rahmat Allah, dia mengenal Allah dengan Allah itu sendiri, bukan karena tahu dari membaca buku. Ibarat seorang jenderal mendapatkan pangkat jenderalnya, tidak mungkin dari orang yang baru melamar jadi TNI, tahu teori-teori tentang pekerjaan seorang TNI, lalu tiba-tiba menjadi seorang jenderal. Begitu juga seorang muslim. Seorang muslim tidak mungkin mendapat pengenalan dari Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan kalau tidak memahami ilmu syariat dengan benar dan tidak mempraktekannya di dalam berkehidupan sampai waktu yang telah Allah tentukan, dan itu diterima oleh Allah, dan akhirnya Allah mendekatinya, mencintainya, sehingga memberi pengenalan kepadanya dengan sebenar-benarnya pengenalan. Makna dari perkataan Allah yang tadi, bahwa hanya dengan makrifat orang dapat beramal. Makrifat orang yang telah mengenal Allah adalah orang yang ketika beramal, dia tahu karunia kemampuan untuk beramal itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kemampuan dirinya sendiri. Karena apa? Dari ilmu syariat kita harus memahami sabda Nabi Muhammad SAW yang bersabda, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amal kita sudah Allah ciptakan sejak zaman yang azali, sebelum dunia dan alam semesta ini diciptakan. Sebelum kita terlahir, ketika usia kita masih berupa masih berupa janin di dalam kandungan ibu kita, berusia 4 bulan, amal kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga penjelasannya amal yang tersebut seperti apa? Allah firmankan di dalam surah Asy-Syams ayat 8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Amal yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang tadi saya bacakan adalah peluang-peluang berbuat fasik dan takwa. Sebagai apa? Sebagai ujian. Ketika kita masih berupa ruh, di alam ruh, kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Tapi ketika Allah
meniupkan ruh tersebut ke dalam jasad, maka pengenalan kita kepada Allah itu dilupakan oleh Allah. Sehingga kita diuji dengan perintah dan larangan. Kita diuji dengan kebaikan dan keburukan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Kalau saja kita mengetahui bahwa amal kita itu adalah ciptaan dari Allah, sehingga ketika kita lahir, kitalah yang mempersembahkan, maka lebih baik yang mana? Lebih utama yang mana? Kita yang mempersembahkan atau Allah yang menciptakan? Tentunya Allah yang menciptakan, yang mengkaruniakan hal itu. Sebagaimana wali Allah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam menyebutkan, ya, lebih baik mana? Sedekah dari Allah atau apa yang kita persembahkan kepada Allah? Tentunya Allah yang lebih baik ketika memberikan karunia berupa kemampuan beramal kita. Maka ketika kita mengetahui hal itu adalah dari Allah, kita juga harus tahu kita tidak mungkin mampu melakukan amal dengan sebaik-baiknya amal, yaitu tanpa pengakuan, tanpa sifat riya atau pamer, tanpa sikap ujub atau bangga diri, tanpa sifat takabur, merasa lebih baik daripada orang lain, kalau tidak mengetahui ilmu syariat ini dan tidak mengetahui hal ini dengan hati yang bersih. Hanya dengan hati yang bersihlah orang itu bisa meyakini, mengimani, dan mengamalkan ini, dan selalu ingat ketika beramal, selalu musyahadah kepada Allah. Ketika selesai beramal, maka ingat firman Allah di dalam surah At-Takwir ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Jadi orang yang makrifat itu ketika beramal, dia mengembalikan lagi kepada Allah sang pemberi karunia amal tersebut, bukan mengaku-ngaku. Oleh karena itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan agar apa? Sifat-sifat baik Allah, sifat-sifat baik Allah itu jangan diakui. Kita bisa bersedekah, itu adalah bagian dari sifat Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud Allah itu. Orang makrifat itu yang bisa dikatakan beramal. Sedangkan orang yang tidak makrifat, tidak mengenal kepada Allah, maka dia mengaku-ngaku. Sehingga terjadilah apa yang disabdakan Nabi di dalam kitab Sahih Muslim. Ada orang dermawan, ada orang ahli Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, ada orang mati syahid, dan ada orang alim, ahli ilmu agama. Semuanya masuk neraka. Gara-gara apa? Karena mereka ketika beramal dengan hati yang kotor, yang kata Nabi, ketika kolbu rusak maka niscaya seluruh anggota badannya rusak. Artinya hati yang tertutup dengan titik-titik hitam dosa, maka akhirnya perbuatan amal lahiriahnya juga mengandung dosa. Akhirnya semua tadi, orang yang beramal dengan dermawan, ahli Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mati syahid, dan ahli ilmu agama atau orang alim, semuanya masuk neraka. Karena apa? Ibadahnya ternyata ditujukan kepada selain Allah, yaitu ditujukan kepada diri mereka sendiri. Ingin dipuji oleh makhluk, mereka mempersekutukan Allah di dalam peribadatan mereka. Itulah contoh-contoh ibadah dalam keadaan bodoh, dalam tidak mengenal kepada Allah, tidak mengetahui ilmu syariat, sehingga di dalam beramal pun mereka ngaku-ngaku itu dari kemampuan mereka sendiri, dan akhirnya ingin dipuji oleh makhluk, lupa kepada sang pemberi amal. Makanya kita harus bermakrifat kepada Allah agar apa? Ketika kita beramal, mengembalikan amal itu kepada Allah sang pemilik, yang menciptakan amal kita. Jadi orang tidak mungkin bermakrifat, tidak mungkin mendapatkan makrifat dari Allah dengan amal, melainkan Allah lah yang sebenarnya memberikan amal-amal tersebut sebelum kita lahir dan sebelum kita bermakrifat kepada Allah. Oleh karena itu, selalu kita ingat makna la haula wala quwata illa billah. Tiada daya kita menghindari maksiat tanpa rahmat dari Allah, dan juga kita tidak memiliki upaya di dalam ketaatan kita sendiri, melainkan rahmat dari Allah. Oleh karena itu, Nabi bersabda, tidak ada manusia manapun yang bisa masuk surga karena amalnya, kecuali dengan rahmat Allah. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.